Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan coba membahas untuk tes perpanjangan SIM online ya. Jadi Sobat Excel, di sini kita bisa download aplikasinya itu di Play Store untuk Digital Korlantas Polri-nya. Aplikasi ini nanti terhubung dengan nomor telepon sama email ya. Jadi pastikan sudah mempunyai nomor telepon yang ada pulsanya juga. Tentu saja disediakan juga untuk email yang aktif, karena nanti untuk beberapa notifikasi itu masuk di email. Jadi kalau sudah, di sini nanti akan diminta login-nya ya. Kalau sudah ada ID-nya, di sini Sobat Excel tinggal login menggunakan nomor telepon dan selanjutnya disuruh memasukkan yaitu PIN untuk masuk ke aplikasi ini. Oke, pertanyaannya ada beberapa nih kategori dari SIM ya. Kalau kita buka aplikasi Digital Korlantas, itu tampilan awalnya kan seperti ini dan di bagian bawah itu ada tanda lingkaran bulat, ada logonya Digital Korlantas. Itu Sobat Excel bisa klik saja ya. Nah, di sana ada pemberitahuan nih. Ternyata untuk beberapa SIM kan ada yang SIM lama banget, ada SIM dari pertengahan dan juga ada SIM yang baru ya Sobat Excel. Jadi untuk nomor SIM itu ada 3 kategori. Nah, pastikan format nomor SIM yang diketikkan sesuai dengan yang tercetak di SIM fisik Sobat Excel. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama di sini adalah format SIM lama itu pakai 12 digit Sobat Excel. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya SIM transisi. SIM transisi di sini adalah SIM yang ada di pertengahan Sobat Excel. Kalau perpanjangan SIM saya kemarin itu adalah yang termasuk transisi, jadi di sini saya pakai 16 digit. Nah, itu harus memasukkan tanda stripnya. Jadi kalau nanti diminta itu pakai SIM lama ternyata tidak bisa 12 digit, mintanya 16 digit, itu pakai saja pemisahnya tanda strip Sobat Excel atau tanda minus ya. Nah, yang terbaru di sini ada yang namanya format NIC 16 digit yaitu versi NIK Sobat Excel. Nah, versi NIK ini adalah versi yang terbaru Sobat Excel. Jadi nanti jika Sobat Excel melakukan perpanjangan SIM itu yang muncul adalah nomor dari nomor KTP. Karena yang sudah dibahas di tutorial sebelumnya nanti ada pembaruan terkait dari tahun 2025 itu semuanya akan terintegrasi atau jadi satu dengan NIK Sobat Excel. Termasuk nanti kemungkinan nomor BPJS juga akan berubah menjadi NIK. Oke, selanjutnya bagi Sobat Excel yang terkendala, di sini sudah disediakan yaitu adalah kontaknya. Jadi untuk pengaduan di sini ada 3 ya Sobat Excel, ada pengaduan melalui Customer Service Erikes, Customer Service EFC, dan juga Customer Service Digital Korlantas. Jadi silakan manfaatkan jika terjadi sesuatu ya atau dalam proses perpanjangan itu ada kendala atau masalah Sobat Excel. Jadi silakan ditanya. Bagi Customer Service Digital Korlantas itu ada 2 Customer Service. Di sini bisa melalui email dan juga melalui WhatsApp. Jadi di sini sudah disiapkan kontak. Kalau yang di bagian dari EFC itu juga 2, ada WhatsApp dan juga email. Tapi kalau untuk Erikes itu adalah email saja Sobat Excel. Jadi pengaduannya melalui email. Aplikasi ini digunakan hanya untuk perpanjangan SIM online Sobat Excel. Jadi di sini gunanya masih perpanjangan, tidak bisa untuk pembaruan ataupun tidak bisa membuat SIM baru. Bahkan untuk STNK pun juga masih belum bisa. Oke, kalau Sobat Excel ingin melakukan perpanjangan secara online, silahkan nanti klik di bagian menu SIM ini. Setelah kita klik, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada beberapa tampilan yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Jadi kalau tidak muncul semua, Sobat Excel bisa tarik ke atas ya, maka akan muncul beberapa tampilan yang digunakan atau beberapa aplikasi web yang akan digunakan untuk melakukan perpanjangan online. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah cek dari Satpas. Nah, cek Satpas di sini ternyata belum bisa Sobat Excel. Kalau kita klik hasilnya akan seperti ini. Layanan belum tersedia. Nah, di sini nih yang paling sulit. Kita sebagai pelaku perpanjangan online bingung nih mau ambil Satpas yang mana yang melayani perpanjangan online. Nah, cara satu-satunya setelah kita menggunakan aplikasi ini, Sobat Excel yang lainnya itu bisa cek kolom komentar mana-mana saja Satpas yang melakukan perpanjangan online itu secara cepat. Sistem perpanjangan online-nya melalui Satpas yang sudah ada di kolom komentar yang sudah terpercaya dan prosesnya lumayan cepat. Oke, kita kembali ke bagian menu awal lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah kita harus melakukan yang namanya tes kesehatan. Tes kesehatan di sini bisa dilakukan secara online. Aplikasinya itu adalah Erikes. Jadi aplikasinya seperti ini Sobat Excel. Jadi di sini aplikasi web, bukan kita download di Play Store ya. Jadi pastikan lagi kita gunakan web, bukan aplikasi downloadan di Play Store. Nah, di sini kita sudah diarahkan nih di bagian dari menu awal. Karena di sini kita akan melakukan pendaftaran, klik saja di bagian pendaftaran di sini Sobat Excel. Nah, kalau sudah tampilannya muncul seperti ini, disclaimer-nya silahkan diklik saja di bagian mengerti Sobat Excel.
Nah, di sini akses kamera ya. Jadi di sini untuk pertama kita harus memasukkan yaitu foto diri dan juga nomor KTP. Nah, setelah kita izinkan akses kamera, maka di sini kita akan diarahkan untuk fotonya ya Sobat Excel. Jadi kita harus foto. Nah, foto ini foto terupdate ya. Jadi fotonya langsung dan kita masukkan NIK kita Sobat Excel. Nah, kalau sudah kita masukkan NIK dan memposisikan wajah kita, Sobat Excel bisa klik dari simbol kamera. Kalau sudah nanti tinggal ada pilihannya silang sama centang. Pilih saja centang, maka akan diarahkan seperti ini. Akan muncul notifikasinya seperti ini. Jadi Sobat Excel bisa klik OK saja. Nah, kalau sudah di sini akan melakukan verifikasi antara nomor NIK dan juga wajah Sobat Excel. Nah, kalau verifikasinya sesuai, maka kita akan diarahkan yaitu formulir daftar riwayat kesehatan. Nah, banyak nih yang tanya tentang Sobat Excel kok masih bingung ya tentang pendaftaran dari tes kesehatan. Tes kesehatan di sini bisa online ya Sobat Excel, jadi kita akan jelaskan nanti ada dua ya yang bisa selama ini. Nah, Sobat Excel nanti silakan pilih saja mana yang bisa digunakan. Nah, yang pertama tentu saja identitas pribadi harus diisi. Nah, di sini yang otomatis tentu saja NIK sudah terisi otomatis. Nah, yang lainnya silakan Sobat Excel isi sesuai dengan data diri Sobat Excel. Tentu saja sesuai dengan KTP ya Sobat Excel. Nah, untuk pendidikan silakan masukkan pendidikan sesuai dengan Sobat Excel, pilih saja. Di sini pilihannya sesuai dengan data dari Sobat Excel. Nah, yang selanjutnya di sini adalah surat izin mengemudinya di bagian B itu adalah jenis SIM. Itu adalah jenis SIM-nya Sobat Excel. Jadi klik saja di bagian pilih jenis. Nah, di sini akan muncul yaitu baru, perpanjangan dan juga peningkatan. Nah, untuk digital Korlantas sendiri ini masih bisa untuk perpanjangan saja. Jadi untuk baru dan peningkatan itu masih belum bisa. Jadi kalau pilih perpanjangan silakan gulir kursor atau tandai atau klik saja atau usap saja di bagian perpanjangan. Nah, kalau sudah di sini tentu saja di sini kita akan pilih golongannya Sobat Excel. Golongannya di sini ada SIM C dan juga A dan C. Jadi kalau Sobat Excel itu mau perpanjangan SIM A, SIM C atau SIM A dan SIM C itu bisa dilakukan. Nah, kalau cuma SIM C saja silahkan pilih yang bagian SIM C ya. Kalau mau perpanjangan dua-duanya itu pilih saja A dan C. Nah, untuk tes kesehatan di sini itu bisa digunakan secara langsung seperti ini ya Sobat Excel. Jadi bisa A dan C, tapi itu harus prosesnya 2 kali Sobat Excel. Oke, di sini tes kesehatan bisa dilakukan sekali, tapi untuk proses perpanjangannya harus dilakukan 2 kali. Jadi yang pertama bisa A ataupun C dulu dan selanjutnya bisa C atau A dulu. Jadi tergantung Sobat Excel yang mau mana. Nah, kalau sudah dipilih maka di sini akan muncul yang namanya fasilitas atau dokternya. Nah, di sini yang banyak dipertanyakan, kenapa banyak yang tidak dapat dokter online? Malah harus ke offline ya, harus sesuai dengan yang dipilih. Jadi Sobat Excel di sini itu pilih saja ya di sini. Nah, di sini kalau kita klik akan muncul kabupaten atau kotanya Sobat Excel. Jadi pastikan di sini yang aktif ini baru kemarin saya coba lagi ya. Jadi pertanggal 1 Maret itu kota administrasi Jakarta Pusat itu masih bisa online Sobat Excel. Jadi pilih saja kota administrasi Jakarta Pusat, maka munculnya akan seperti ini. Jadi bukan dokter virtual lagi ya Sobat Excel. Untuk update terbaru di sini itu adalah formulir riwayat kesehatan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C secara online. Jadi Sobat Excel tidak perlu cemas lagi kalau tidak muncul dokter virtualnya. Jadi untuk yang update terbaru ingat kita gunakan formulir riwayat kesehatan. Jadi pastikan ya itu munculnya seperti ini. Kalau Sobat Excel muncul nama dokternya itu jangan dipilih. Jadi pilih saja yang bisa online. Meskipun Sobat Excel itu di Banyuwangi, Bandung, ataupun Jakarta, pilih saja yang bisa online. Itu tidak mempengaruhi nanti proses perpanjangan SIM-nya. Jadi tes kesehatan bisa dilakukan dimanapun kalau Sobat Excel itu domisilinya bukan di Jakarta, jadi bebas pilih. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Saya bagi tipsnya. Di sini itu ada yang namanya Timur Tengah Selatan. Jadi di sini ada Kabupaten Timur Tengah Selatan yang juga bisa melayani secara online Sobat Excel. Nah, Sobat Excel silakan pilih saja mau kota administrasi Jakarta Pusat atau Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, kalau sudah kita pilih dan muncul formulir riwayat kesehatan, tinggal isi saja tanggal kedatangan. Jadi di sini isi saja tanggal kedatangannya. Kalau Sobat Excel mau perpanjangan sekarang, ya isi saja sekarang Sobat Excel.
Tapi untuk catatan, hindari hari libur ya, seperti hari libur nasional atau tanggal merah selain hari Minggu ya. Untuk tes itu bisa dilakukan di hari libur, tapi untuk perpanjangan prosesnya itu akan diproses ketika hari kerja. Jadi kalau ada tanggal merah itu pelayanan full libur Sobat Excel. Seperti hari raya nanti itu pasti akan libur dan tidak melayani perpanjangan SIM. Jadi kalau Sobat Excel mau perpanjangan SIM, silakan nanti awal bulan seperti ini itu sudah bisa. Minimal 3 bulan sebelum SIM-nya habis ya Sobat Excel. Nah kalau sudah tinggal pilih saja tanggalnya, pilih down dan kita akan dilanjutkan untuk proses selanjutnya Sobat Excel. Nah di sini Sobat Excel tinggal klik saja bagian setuju. Nah di sini akan ada yang namanya formulir yang harus diisi. Jadi di sini isi saja sesuai dengan data Sobat Excel. Nah untuk yang bagian atas bisa diisi tidak, tapi di bagian posisi ke-16 hati-hati di sini harus diisi ya, karena di sini pertanyaannya apakah Anda saat ini merasa dalam keadaan sehat? Tentu saja kita isi dengan ya. Kalau kita isi tidak, maka nanti bisa ditolak Sobat Excel. Nah, selanjutnya isi saja lagi sesuai dengan Sobat Excel datanya. Kalau sudah, di sini bisa klik lanjut. Maka di sini tampilan selanjutnya adalah persetujuan dan klik lagi setuju. Nah, di sini diarahkan yang paling terakhir. Di sini adalah data yang pertama itu berhasil disimpan. Dan selanjutnya itu silahkan mengisi data berikut dengan benar. Nah, di sini adalah tes fisik atau perawakan Sobat Excel. Jadi ada tinggi badan, berat badan, dan juga golongan darah. Oke Sobat Excel, kalau tinggi badan dan berat badan silahkan diisi dengan sesuai Sobat Excel ya. Nah di sini ada yang golongan darah, bagi yang belum tahu sebenarnya itu bisa diisi asal ya. Tapi nanti kalau ada kecelakaan ya tidak mendoakan, itu biasanya digunakan sebagai referensi untuk donor darahnya. Jadi sebaiknya memang tahu dulu golongan darah. Kalau belum tahu ya silahkan diisi acak atau ngawur di sini ya. Saya tidak menganjurkan untuk ngawur ya, karena di sini datanya nanti akan tercatat di SIM-nya. Jadi di sini golongan darah saya isi B. Kalau sudah bisa kita klik down. Maka di sini tinggal submit datanya akan diarahkan ke proses selanjutnya. Kalau sudah sesuai kita oke dan kita tunggu saja proses penginputan datanya. Kalau sudah di sini, nah di sini akan muncul info yang artinya di sini tas kesehatan kita sudah bisa digunakan untuk proses perpanjangan SIM. Nah selanjutnya data ini akan direkam dan dikirim melalui email. Maka munculnya emailnya seperti ini ya. Ini adalah Erikes konfirmasi reservasi Erikes ya. Jadi di sini nanti kita diarahkan seperti ini datanya. Nah di sini sudah bisa ya Sobat Excel, meskipun tulisannya masih reservasi ya. Jadi di sini langsung tetap bisa digunakan dan dicek di aplikasi digital Korlantasnya. Nah untuk beberapa pertanyaan ada yang membahas tentang BPJS. Nah, untuk masalah BPJS, itu kalau Erikesnya tidak mempertanyakan, berarti masih bisa. Untuk persyaratan menggunakan BPJS, itu masih beberapa wilayah ya Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel menggunakan Erikes belum ada pertanyaan tentang BPJS atau harus mempunyai BPJS, itu berarti tidak perlu menggunakan BPJS. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke menu awal. Nah, selain dari Erikes, itu ada tes psikologinya. Tes psikologinya menggunakan EFC. Jadi aplikasi di sini juga menggunakan aplikasi web online, jadi tidak di-download di Play Store. Nanti kalau kita klik di aplikasinya Digital Korlantas tadi akan diarahkan di aplikasi ini Sobat Excel. Jadi kita tinggal mulai tes saja. Nah, di mulai tes di sini Sobat Excel akan ada login-nya. Jadi kalau Sobat Excel belum punya account, silakan daftarkan. Nah, di sini cukup mudah untuk daftarkan, cuma email nanti kita registrasi. Dan untuk authentication-nya itu bisa melalui email. Jadi semuanya nanti email itu harus aktif karena semua password dan juga aktivasi akan masuk ke sana. Kalau sudah punya, kita tinggal login saja, maka di sini akan ditampilkan menu utamanya. Nah, di sini kita butuhnya untuk tes psiko untuk SIM ya. Jadi pilih saja di tampilan yang paling awal. Di sini pilih yang nomor 1 saja ya Sobat Excel. Nah, di sini akan diarahkan untuk voucher. Jadi kalau belum punya voucher itu Sobat Excel harus beli dulu. Belinya itu nanti kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan itu sekitar 50 ribuan ya. Oke, kalau kita sudah menggunakan vouchernya silakan ikuti tesnya. Nah, tes di sini adalah yang paling lama Sobat Excel. Ada sekitar 100-an ya soal. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi pastikan isikan sesuai pertanyaan. Di sini tidak saya bahas. Jadi isikan saja sesuai dengan yang ditanyakan. Semoga nanti bisa memenuhi syarat, dan kalau memenuhi syarat itu akan muncul di sini.
Oke, sedikit bocoran, saya tuh ngisinya karena dikejar waktu, itu jadi beberapa ada yang suka-suka saya sebenarnya. Jadi alhamdulillah di sini masih memenuhi syarat meskipun waktunya benar-benar mepet ya. Tapi tidak tahu juga untuk sistem kerja FFC di sini, jadi saya beberapa emang yang sudah waktunya mepet itu saya isi secara random ya. Jadi hasilnya ternyata masih memenuhi persyaratan. Nah, kalau dari Ericus sama FFC-nya itu sudah diisi, itu kita langsung saja ke perpanjangan SIM online-nya. Jadi pilih saja perpanjangan SIM, maka tampilannya di sini. Karena di sini yang kita batasi hanya syarat-syaratnya, maka kita akan bahas syarat saja. Nah, syarat perpanjangan SIM yang pertama, di sini Sobat Excel itu harus mengisi perpanjangan SIM-nya. Apa saja yang harus disediakan dokumennya? Yang pertama itu adalah foto fisik eKTP. Jadi fotonya harus jelas ya. Maaf di sini saya blur. Jadi di sini fotonya jelas, kalau bisa ngefotonya itu pakai background putih. Di sini saya pakai kertas warna putih. Jadi di sini ada tampilan beberapa warna putihnya. Oke, jadi benar-benar harus jelas. Yang paling harus jelas itu adalah nomor KTP-nya Sobat Excel. Karena di sini NIK-nya nanti itu akan menjadi nomor SIM untuk perpanjangan yang dilakukan pada tahun 2024 sampai dengan tahun selanjutnya. Karena ada program pemadatan data dari pemerintah. Jadi jangan cemas, nomor SIM-nya nanti akan berubah menjadi NIK Sobat Excel. Yang kedua, di sini ada foto fisik dari SIM lama. Jadi pastikan lagi ya, foto SIM-nya itu terlihat jelas. Jadi jangan sampai ada yang tidak terlihat jelas ataupun nanti ketutup ya. Nomornya juga harus jelas dan masa aktifnya itu nanti juga akan tertera. Kalau sudah terfoto, di sini selanjutnya adalah syarat berikut. Syarat selanjutnya di sini adalah foto tanda tangan menggunakan tinta hitam di atas kertas putih polos Sobat Excel. Jadi kenapa harus di kertas putih polos? Karena nanti itu akan menggunakan transparasi atau penghapusan background. Jadi kalau kita menggunakan background yang lain itu nanti sulit terbaca. Jadi di sini saya fotonya itu di atas kertas putih lagi. Nah, ada tipsnya nih dari beberapa Sobat Excel yang sudah melakukan perpanjangan SIM online. Di sini pakai spidol ya, jangan pakai pulpen yang tipis sekali. Nanti kalau ditipis itu saat di-scan atau dihapus backgroundnya itu tidak terbaca, maka nanti akan dinyatakan gagal. Nah, selanjutnya di sini adalah pas foto dengan wajah menghadap ke depan, latar belakang warna biru dengan resolusi 480 x 640 pixel dan tidak menggunakan aksesoris apapun. Jadi pastikan ya tidak menggunakan aksesoris. Contohnya aksesoris di sini seperti ada yang pakai topi, kacamata itu jangan ya. Terus backgroundnya itu warna biru, jadi jangan sampai keliru nanti warna merah ya. Untuk selanjutnya jangan juga pakai yang pakaian warna biru atau ada biru-birunya. Itu nanti ketika di scan itu juga akan hilang untuk khusus warna biru seperti tanda tangan tadi ya. Jadi harus benar-benar warna biru. Oke, untuk foto kita akan bahas lebih lengkap di belakang karena ada persyaratan tentang foto. Untuk syarat selanjutnya, di sini pemohon menyiapkan data rekening pengembalian yang masih aktif. Nah, nanti apabila nanti pengajuannya ditolak, itu akan dikembalikan setelah dipotong admin sebesar 10.000 dan biaya transfer antar bank selain BNI sebesar 6.500. Nah, di sini bayarnya itu pakai BNI Sobat Excel untuk digital Korlantas. Tapi kemarin saya itu membayarnya menggunakan aplikasi Bank Mandiri. Jadi pakai Livin tuh. Nah, untuk Livin sendiri, tipsnya itu copy saja yang sudah disediakan virtual account dari aplikasi ini. Terus kita melakukan bank transfer secara biasa. Kalau biasa berarti pilih saja Bank BNI, pastikan VA-nya di kolom transfernya dan pastikan nominalnya baru kita bayar. Itu bisa dilakukan. Tapi kemarin juga ada yang menggunakan OVO. Jadi kalau bisa menggunakan OVO, bagi Sobat Excel yang tidak punya rekening, silahkan bisa menggunakan aplikasi OVO juga. Setelah semuanya tersedia dan terisi, maka tinggal kita lanjutkan. Maka di sini prosesnya sudah tinggal perpanjangan SIM nasional Sobat Excel. Di sini adalah tampilannya tadi. Silahkan Sobat Excel itu lanjut dan unggah sesuai dengan berkas yang diminta. Di sini ada yang sudah kita lanjutkan tadi. Nah, di sini semuanya yang paling sulit itu kalau saya garis bawahi cuma tes dari psikotes sama tes kesehatan. Yang lainnya tinggal isi saja sesuai kebutuhan Sobat Excel, sesuai dengan data diri pribadi. Nah, di sini yang terakhir tinggal pengiriman saja Sobat Excel. Saya di sini adanya Pos Indonesia. Kembali lagi isikan sesuai dengan identitas Sobat Excel dan juga pengirimannya. Jadi secara lengkap agar nanti tidak nyasar untuk pengirimannya ya.
Nah, di sini selanjutnya tertera untuk biayanya Sobat Excel. Jadi perpanjangan SIM dan pengiriman sudah ada rinciannya. Nah, untuk pembayaran di sini ternyata harus menggunakan BNI seperti di awal tadi. Jadi Sobat Excel yang tidak pakai BNI bisa menggunakan virtual account dan menggunakan mode transfer secara biasa. Pilih saja bank BNI ya untuk tipsnya. Untuk selanjutnya kalau menggunakan dari pilihan transfer itu jangan gunakan bypass ya, pilih saja yang transfer saja. Kalau sudah maka nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Untuk proses yang awal itu 40% Sobat Excel. Jadi kalau nanti secara bertahap dan berjalan itu akan sampai 100% dan semoga tidak ada kegagalan. Jadi kalau sudah sampai ke 40% di sini, saya rasa sudah mulai tinggal kita tunggu diproses. Kalau diproses dan dikirim berarti langkah-langkah di sini sudah bisa diaplikasikan di Sobat Excel yang masa SIM-nya sudah kadaluarsa. Oke, itu tadi ya untuk tipsnya perpanjangan secara online. Nah, di sini saya sudah jadi nih. Di sini saya tuh daftar pas hari Minggu. Jadi hari Minggu itu saya gunakan untuk proses pendaftaran psikotes dan juga tes kesehatan. Jadi di hari Minggu kan tidak ada proses, akhirnya di hari Senin itu diprosesnya. Oke Sobat Excel, di sini kan kalau tadi sudah dibayar maka prosesnya akan seperti ini. Nah, di sini adalah prosesnya 40% terbayar. Jadi di sini kalau saya kira masih belum aman ya kalau mencari benar-benar aman. Nah, dari proses 40% di sini nanti akan munculnya seperti ini Sobat Excel. Dari detail transaksi itu akan terbayar seperti ini. Dan di sini nanti perpanjangan SIM nasionalnya itu sesuai dengan yang diinput di data awal di aplikasi Digital Korlantas. Nah, di bawah di sini ada metode pengiriman. Karena metode pengirimannya di sini hanya ada pos, jadi di sini nanti akan dikirim melalui pos dan di sini juga ada total transaksinya Sobat Excel. Untuk proses selanjutnya di sini ada proses yaitu 50%. Di sini masih diproses ya, maksudnya diproses di sini itu masih diproses untuk pembuatan dari SIM barunya. Jadi tunggu saja ya Sobat Excel. Kalau sudah 50% artinya di sini berarti sudah diproses. Kalau mau cari aman, kalau saya ini masih belum aman karena di proses ini bisa memakan waktu yang lama sesuai dengan Satpas atau tempat Sobat Excel melakukan perpanjangan SIM online. Jadi di sini benar-benar harus ditunggu dan diawasi juga di setiap prosesnya. Beberapa komen dari Sobat Excel sebelumnya di sini diproses itu bisa memakan waktu ada yang 4 hari sampai 10 hari. Jadi di sini benar-benar tidak dianjurkan bagi Sobat Excel yang ingin melakukan perpanjangan SIM online yang masa berlakunya itu terlalu dekat. Saran saya di sini perpanjangannya 1 bulan sebelumnya ya Sobat Excel. Jadi 1 bulan sebelum masa berlaku SIM-nya habis. Jadi benar-benar tidak disarankan buat yang coba-coba. Karena di sini aplikasinya juga memakan waktu yang lama. Bahkan di aplikasinya sendiri itu dianjurkan 90 hari sebelum masa berlaku SIM-nya habis. Oke, dari proses 50% di sini, di tampilan detail transaksinya akan berubah. Kalau yang 40% tadi sudah terbayar, maka di 50% di detail transaksinya akan maju di proses seperti ini Sobat Excel. Nah, kalau sudah seperti ini, tunggu saja di bagian diproses itu akan muncul seperti ini. Jadi sudah muncul detail perpanjangan SIM nasionalnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Lah, kenapa nih kok tidak berubah ya untuk masa berlaku SIM-nya tetap 2024? Itu Sobat Excel tenang saja ya, di sini itu adalah sampel saja, bahkan jadinya itu sudah berubah secara total. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih, jadinya SIM itu kenapa pakai NIK? Nah, di sini untuk tahun ini sampai dengan tahun depan itu ada pemadatan dari nomor ya, nanti dari NPWP, BPJS, dan SIM itu akan menggunakan yang namanya NIK sesuai dengan KTP. Jadi jangan cemas ya. Dan kita kembali lagi ke masa berlaku SIM. Masa berlaku SIM ini jangan cemas, di sini akan nambah otomatis ketika jadi 5 tahun. Dan untuk prosesnya di sini itu akan sesuai dengan tanggal di prosesnya. Jadi kalau saya tadi itu hari Minggu masih pendaftaran dan hari Seninnya itu sudah diproses, maka tanggal SIM-nya itu akan mulai berlaku di tanggal diproses, bukan saat kita pengajuan. Oke, jangan panik ya Sobat Excel, di sini nanti sudah sesuai jadi datang dan view-nya itu berbeda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses setelah dari diproses di sini. Di sini nih baru ada yang namanya proses 60% Sobat Excel. Kalau mau dinyatakan aman, di sini yang paling aman Sobat Excel untuk 60%-nya. Karena di proses 60% itu sudah diterbitkan dan dikemas. Artinya di sini kita tinggal nunggu saja. Nah, dari 60% di sini nanti akan berubah jadi 80%.
itu tergantung nanti waktu pengirimannya ya. Jadi di proses 80% ini sudah masuk ke tahap dikirim. Nah, tadi sudah diproses nih, sekarang sudah muncul, yaitu tinggal dikirimnya ya. Dan di sini nanti sudah muncul yang namanya nomor resinya. Jadi kalau sudah dikirim akan muncul yang namanya nomor resi dan bisa dicek melalui aplikasi ini juga. Di sini tinggal lacak saja. Nanti akan muncul yaitu sesuai penjelasan dari pengiriman. Nah, di sini itu 10 September ya saya untuk sudah mulai dikirim. Artinya pro collecting. Di sini masih di tangannya Satpasnya ya, atau tempat kita perpanjangan dari SIM online-nya. Nanti tinggal pantau saja ya. Artinya dari proses 80% di sini akan berubah sesuai dengan pengirimannya saja. Jadi tinggal kita tunggu datang sampai di rumah. Jadi kalau kita pilih di bagian pengirimannya sudah selesai, jadi kita akan langsung terima di rumah. Oke, kalau sudah nanti tinggal kita klik selesai, maka di sini proses perpanjangan SIM online-nya sudah selesai. Jangan lupa bagi yang sudah menggunakan aplikasi ini dan berhasil untuk mengisi testimoninya ya. Di sini saya kasih bintang 5 karena prosesnya itu benar-benar cepat, cuma 3 hari kerja ya. Karena kalau di total itu 4 hari, jadi saya diprosesnya mulai hari Senin dan hari Rabu sore itu sudah datang dan dikirim langsung ke alamat saya. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana perpanjangan SIM online menggunakan aplikasi Digital Korlantas Polri. Bagi Sobat Excel yang masih kesulitan, silakan nanti tanya di kolom komentar atau cek video sebelumnya. Semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.